Ibu bapa, saudari-saudara, juga anak-anak umat Katolik Keuskupan Sintang yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Anyo. Hari ini kita akan berbicara tentang arah dasar Keuskupan Sintang, terutama peta jalan 5 tahun ini, lebih khusus lagi peta jalan untuk tahun 2025 yang oleh arah dasar ditetapkan tahun depan sebagai tahun misi. Sebelum kita sampai kepada tahun misi, kita mungkin perlu diingatkan kembali dengan buku ini. Ini adalah arah dasar Keuskupan Sintang. Di dalamnya ada visi, misi, dan rencana-rencana strategis yang dibuat sejak tahun 2017 dan berlaku untuk waktu yang lama. Dan untuk setiap 5 tahun, berdasarkan arah dasar ini, Dewan Karya Pastoral Keuskupan itu menetapkan peta jalan. Dan untuk 5 tahun terakhir ini, yaitu tepatnya mulai tahun 2022, telah ditetapkan peta jalan, di mana kita mendapat inspirasi, bahkan juga sumbernya itu dari Sinode para Uskup. Yang kita semua ingat tema, kalau kita bisa lihat gambar ini, tema besar Sinode mulai tahun 2021 dan berakhir kemarin tanggal 27 Oktober di Roma, dan sudah ada instrumentum laborisnya. Yang biasanya dari instrumentum laboris itu nanti Paus akan mengeluarkan semacam anjuran apostolik. Nah, sinode ini kan temanya bagi sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Dari tema besar sinode inilah peta jalan keuskupan disusun. Maka pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan sebagai tahun iman. Tahun ini 2024 yang sebentar lagi terakhir itu adalah tahun persekutuan. Dan tahun depan adalah tahun misi. Di setiap tahun-tahun ini peta jalan juga sudah menetapkan hal-hal pastoral atau program-program pastoral yang harus dilaksanakan oleh keuskupan, komisi-komisi di keuskupan, paroki dan dewan karya pastoralnya, juga kelompok-kelompok kategorial, juga tarekat-tarekat, baik religius maupun sekuler, baik yang bruder maupun suster, sekolah-sekolah, itu semua sudah ditetapkan dalam beberapa program. Dan hari ini kita mau melihat khusus untuk tahun depan, yaitu tahun misi pada tahun 2025 tahun depan. Program-program yang akan kita laksanakan ada beberapa, dan itu tidak bisa dilepaskan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena peta jalan ini juga mau membentuk apa yang tadi sinode tetapkan, yaitu untuk membentuk gereja yang sinodal. Makanya kita menetapkan dulu 2 tahun pertama itu meletakkan fondasi dulu kepada semua orang, masing-masing individu, pribadi-pribadi. Maka 2 tahun pertama kita fokus sebagai tahun iman, memperkuat iman masing-masing individu orang Katolik dengan berbagai macam program, katekese, pendalaman iman, dan sebagainya.
Setelah kita memperkuat individu pribadi-pribadi umat beriman, kita memperkuat kelompok. Maka tahun ini, tahun persekutuan itu tujuannya itu, baik paroki, stasi, kelompok kategorial, lingkungan, dan kelompok-kelompok lainnya dalam gereja. Memperkuat ikatan kita sebagai sebuah gereja, baik di kelompok basis maupun di paroki atau kelompok-kelompok kategorial, kelompok doa. Persekutuan itu diperkuat. Setelah secara pribadi individu diperkuat, sebagai kelompok diperkuat, maka pada tahun keempat, kita ini sudah kuat sebagai individu, sudah diperkuat secara kelompok, kita bergerak keluar. Misi. Dan itulah panggilan gereja. Itu sebabnya tahun keempat dalam peta jalan arah dasar Keuskupan Sintang, yaitu tahun depan, ditetapkan sebagai tahun misi. Kita bermisi, berevangelisasi, keluar. Kemana kita keluar? Pertama, keluar dari diri sendiri tapi masih dalam konteks gereja. Itu sebabnya beberapa program ditetapkan, antara lain masih lanjutkan katekese, terutama katekese menyangkut ajaran sosial gereja. Itu sebabnya program yang tahun ini, yaitu tahun persekutuan, juga masih dilanjutkan, yaitu seperti kunjungan keluarga, terutama keluarga yang bermasalah, keluarga yang berbeban berat. Itu istilahnya ad intra. Jadi kita bermisi, berevangelisasi masih kepada orang Katolik, tapi kita keluar dari rumah kita keluar dari diri kita menyapa orang-orang itu. Dan yang kedua adalah ekstra. Kita keluar ke orang non-Katolik, ke agama-agama lain. Itu sebabnya pada tahun misi tahun depan, Gereja Keuskupan Sintang yang sudah saya sebut tadi semua, tidak hanya pastor, tidak hanya paroki, juga umat beriman, awam, bruder, suster, lembaga-lembaga seperti sekolah, kelompok-kelompok kategorial, kita mau bergerak keluar. Kita mau ngajak kerjasama dengan agama-agama lain, budaya-budaya lain, dalam berbagai bentuk kerjasama, dari hal-hal yang sederhana seperti, ya contoh saja paroki katedral misalnya pernah buat membersihkan pasar impres atau memungut sampah di tepi sungai Kapuas. Itu bisa ngajak orang-orang beragama lain atau orang-orang yang budaya lain, ras lain, silaturahmi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu kurang lebih garis besar tahun misi tahun depan. Kita berevangelisasi, kita mewarta Kristus, kita bermisi internal gereja, juga untuk orang-orang non gereja, termasuk juga ke lembaga-lembaga sipil, militer, ke lembaga-lembaga yang bukan gereja dalam berbagai bentuk kerja sama. Nah, kerjasama ini mungkin ideal memang lebih kepada hal-hal sosial. Maka dalam program yang dianjurkan pun disarankan kerjasama itu lebih kepada hal-hal sosial, karitatif. Tentu boleh dalam hal-hal iman dengan forum seperti FKUB dan sebagainya. Nah, detailnya seperti apa? Mari kita lihat lebih jauh apa yang harus kita lakukan pada tahun misi tahun depan yang menjadi peta jalan Keuskupan Sintang tahun keempat. Kita masih melanjutkan katekese, dan ternyata banyak stasi belum melakukannya. Di gereja-gereja pusat dan beberapa stasi sudah.
katekese masih kita lanjutkan supaya kita orang Katolik ini tidak hanya rajin sembahyang, rajin berbuat baik. Itu indah, itu baik, tapi kita juga harus punya bekal secara ilmu pengetahuan. Kita juga supaya bisa memahami ajaran iman kita, ajaran gereja, dan kita juga bisa menjelaskannya kepada orang lain. Maka katekese ini perlu dilanjutkan karena banyak orang Katolik belum sungguh memahami ajaran gerejanya sendiri. Itu sebabnya program pertama wajib dilaksanakan adalah katekese. Ini umumnya dilaksanakan pada hari Minggu sebelum ibadat atau sebelum misa. Bahan-bahannya sudah banyak disiapkan oleh Dewan Karya Pastoral dan komisi-komisi. Juga beberapa paroki mengambil bahan tambahan dari internet. Ini katekese, jadi masih dilanjutkan dengan penekanan tahun depan juga hal-hal mengenai ajaran sosial dan karya misi gereja. Karena pada 3 tahun pertama ini lebih kepada ajaran-ajaran fundamental mengenai iman, mengenai gereja, mengenai kitab suci. Dan tahun depan hal-hal itu masih bisa diulang, tapi ditambahkan juga mengenai ajaran sosial gereja dan karya misi gereja. Juga masih melanjutkan yang sudah berlangsung selama 3 tahun ini adalah pendalaman iman. Di kelompok-kelompok kecil di stasi itu atau di lingkungan-lingkungan yang sering kita lakukan pada masa Prapaskah, juga pada bulan kitab suci. Kalau Prapaskah temanya ada khusus, kitab suci juga ada tema khusus dari Jakarta. Pendalaman iman yang tahun misi ini tema-temanya menyangkut iman kita sendiri, menyangkut karya misi, juga menyangkut gereja, dan itu bahan-bahan juga sudah disiapkan. Dan semoga tidak hanya paroki atau stasi, sekolah, kelompok-kelompok kategorial juga semoga memanfaatkan itu. Karena bahan-bahannya sudah disiapkan oleh tim, terutama dari 3 komisi, dan saya berterima kasih kepada 3 komisi itu, komisi kateketik, komisi liturgi, dan komisi kitab suci yang menyusun bahan untuk pendalaman iman. Kemudian juga masih melanjutkan yang tahun ini untuk tahun depan, tahun misi, yaitu silaturahmi, kunjungan kepada tetangga-tetangga. Kalau tahun ini penekanan hanya kepada orang Katolik yang keluarga yang punya masalah, yang berbeban berat, yang sakit. Tahun depan tidak hanya orang Katolik, semua tetangga. Jangan sampai orang Katolik tidak mengenal tetangganya siapa, tidak pernah berbicara, tidak pernah berkunjung, sehingga ketika mereka Idul Fitri pun kita tidak ikut mengunjungi dan menyalami mereka. Kita Natal pun mereka tidak pernah datang mengunjungi dan menyalami kita. Kita seolah-olah hidup sendiri, tidak ada orang lain. Jadi kunjungan atau bersilaturahmi dengan tetangga. Kita tidak bicara iman di sana, kita tidak berbicara tentang agama. Kita bicara apa menjadi interese bersama. Hanya memang tujuan hanya supaya kita dekat dengan tetangga kita, tidak hanya yang Katolik, lebih-lebih juga yang berbeda agama. Karena tahun depan memang penekannya misi, maka kunjungan-kunjungan. Sekurang-kurangnya kita tidak bicara agama. Mereka makin mengenal ternyata orang Katolik itu baik, orang Katolik itu mau bersahabat. Jadi karena ini misi tidak harus selalu berbicara agama. Tanpa bicara agama pun kalau Anda memberi contoh yang baik, Anda sudah bermisi. Dan plus poin yang berikutnya, memberi kesaksian iman dalam berbagai bentuk. Jadi karena tahun depan ada tahun misi, kita bermisi tidak hanya dengan khotbah dengan kata-kata yang hebat, dengan penjelasan seminar teologi yang tinggi. Itu boleh, bagus, tapi tidak semua orang bisa.
Yang bisa dilakukan oleh semua orang Katolik adalah bersaksi dari hal yang sangat sederhana. Contoh, ada stiker Katolik itu masih banyak di gudang keuskupan itu. Dulu saya cetak 10.000 lembar, mungkin masih ada 2.000, 3.000. Tidak malu mengenakan salib, tidak malu buat tanda salib dimanapun berada, walaupun itu mungkin kamu satu-satunya Katolik. Itu bersaksi. Atau di medsos tidak malu memperlihatkan diri Katolik. Jadi ada banyak cara dan sarana semua orang Katolik bisa bersaksi, tanpa harus mengajar agama, tanpa harus berkhotbah. Nah, karena ini adalah tahun misi, kita semua didorong, bahkan diperintahkan sebenarnya, mari kita memberi kesaksian iman kepada orang lain. Dan kesaksian yang paling utama adalah ya teladan hidup kita sebagai orang Katolik, sehingga Katolik itu menjadi berdaya tarik. Jadi ada banyak bentuk kesaksian yang tanpa harus menggunakan kata-kata pun bisa. Dan ini tidak hanya pastor, suster, bruder, guru agama, pemimpin umat, DPP, bukan. Semua orang Katolik harus bisa melakukan itu. Menempel stiker di mobil, di rumah itu kan tidak harus berteriak. Membuat tanda salib kan tidak harus dipaksa. Jadi ini mari kita beri kesaksian dengan berbagai cara-cara yang sederhana, sampai yang ya sedikit menuntut pengetahuan dan seminar dan segala macam. Tapi itulah yang peta jalan kita tahun depan, yaitu memberikan kesaksian iman. Termasuk juga kesaksian iman di media-media sosial dari berbagai orang Katolik, supaya dengan memberikan kesaksian iman itu pendengar dan penonton diteguhkan imannya, diperkuat. Karena kalau hanya mengajar saja memang diperkuat, tetapi lebih diperkuat lagi kalau disertai kesaksian iman. Kalau kita ngomong kesaksian iman, saya bersaksi mengenai iman saya sendiri. Dan ini yang kurang kita lakukan. Dengan memberi kesaksian iman juga, tidak hanya pendengar penonton yang diperkuat imannya, pendengar dan penonton juga akan lebih peka, merasakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa iman. Jadi banyak orang Katolik tuh melihat pengalaman sehari-hari itu sebagai pengalaman biasa-biasa saja, tidak peka sebagai pengalaman iman. Kita kalah jauh dengan umat-umat kita, saudara-saudari kita yang Protestan. Kita kecelakaan motor selamat, kita tidak mengalami itu sebagai pengalaman iman. Malah bangga diri, saya hebat, saya kaki patah. Tidak melihatnya sebagai pengalaman. Kalau orang melihat sebagai pengalaman iman, dia berdiri langsung, Tuhan terima kasih saya selamat. Kita tidak melihat itu sebagai pengalaman iman. Mengapa? Karena kita jarang mendengar kesaksian iman, sehingga kepekaan kita terhadap pengalaman itu pun rendah. Dengan pengalaman kepekaan itu hilang, kita merasa kita tidak punya pengalaman iman, sehingga kita merasa juga tidak ada yang bisa kita bagikan. Padahal banyak yang bisa kita bagikan. Karena setiap hari selalu ada pengalaman iman. Bahwa Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan baik, Tuhan menyapa. Maka perlu sekali dan wajib melaksanakan pendalaman iman dan kesaksian ini untuk menumbuhkan kepekaan akan kehadiran Tuhan, juga untuk memperkuat iman. Supaya kalian tahu, semua murid Yesus itu, termasuk rasul, mengikuti Yesus itu bukan kan khotbah Yesus yang hebat. Semua mereka setia mengikuti Yesus karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi khotbah ajaran itu juga menggugah iman, tapi levelnya kalah jauh dengan kesaksian iman. Perjumpaan pribadi mengalami Tuhan hadir, mendengar bagaimana orang mengalami, itu sungguh menggugah, memperkuat dan memperkuat kepekaan akan
pengalaman iman bahwa Tuhan hadir, Tuhan baik, Tuhan menolong dan sebagainya. Yang berikutnya juga masih menyangkut kesaksian iman ini. Ini forumnya tidak hanya medsos ya. Juga dalam peta jalan ini untuk tahun depan didorong supaya doa-doa di sekolah, di lingkungan, di kelompok-kelompok masukkan juga kesaksian iman. Kita ada doa rosario tiap bulan Oktober, habis 5 peristiwa pulang. Kenapa tidak setelah selesai 5 peristiwa hadirkan satu orang memberikan kesaksian iman? Karena kita di gereja Katolik ini forumnya, wadahnya itu tidak ada untuk kesaksian iman. Khotbah itu memang bisa kesaksian iman, tapi waktunya sedikit. Jadi kesaksian iman ini tidak hanya di medsos, di berbagai cara, hal-hal sederhana saya bilang tadi, juga dalam kelompok-kelompok doa hadirkan juga. Karismatik mungkin sudah melaksanakan itu. Selalu ada dalam doa mereka itu ada orang beri kesaksian. Tapi kelompok-kelompok kategori yang lain belum. Nah itu kembali kepada kesaksian iman. Jadi dalam doa-doa di lingkungan, dalam ibadat-ibadat, daripada setengah mati menyiapkan khotbah, kenapa tidak seminggu sebelum minta tolong seseorang memberikan kesaksian iman menyangkut tema ibadat yang kita rayakan itu. Karena tahun depan adalah tahun misi, maka juga didorong kelompok-kelompok melakukan aksi sosial karitatif. Orang yang tertimpa bencana, kebakaran, yang sakit. Kita selama ini mungkin sudah rajin mengunjungi orang, tapi kita mungkin jarang mengunjungi orang yang bukan Katolik. Contoh, saya pastor pun rajin ke rumah sakit, tapi saya kunjungi selalu orang Katolik atau orang non-Katolik yang saya kenal. Karena sosial karitatif ini tidak hanya pengobatan, tidak hanya pemeriksaan ya. Kunjungan-kunjung biasa pun sosial karitatif. Jadi semua kelompok-kelompok, terutama kan ini didorong adalah kelompok lingkungan, ormas. Kita bisa membuat berbagai aksi sosial karitatif, kan itu adalah juga bagian dari misi gereja. Gereja memang terkenal dengan Katolik ini lembaga yang punya lembaga sosial yang luar biasa ya. Sekolah, rumah sakit. Tapi kita juga membuat itu sebagai sebuah gerakan oleh semua, tidak hanya lembaga-lembaga seperti bruder, suster atau keuskupan atau paroki. Ada berbagai bentuk sosial karitatif yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau ada bencana, kita bisa mendorong, mari kita buat kolekte kedua untuk korban bencana. Itu aksi sosial karitatif. Dan jangan hanya yang cari yang Katolik, yang bencana baru kita gerakan sosial. Orang Islam rumah terbakar di lingkungan itu, mengapa lingkungan itu tidak buat gerakan sosial? Yuk kita kumpul duit bantu tetangga kita Islam ini yang rumahnya kebakaran. Nah, jadi sosial karitatif juga salah satu item dari peta jalan untuk tahun misi tahun depan. Juga didorong tahun depan adalah advokasi yang menyangkut keadilan, perdamaian sosial. Dan kita keuskupan juga punya LBH, bahkan kita juga punya pastor yang advokat, pengacara, animasi-animasi, mitigasi yang berkaitan dan advokasi yang berkaitan dengan keadilan sosial. Karena banyak juga korban-korban di luar sana yang tidak dibela siapa-siapa. Nah, kita bergerak ini tanpa melihat mereka itu agamanya mana, berasal dari mana. Maka salah satu poin dari peta jalan tahun misi tahun depan adalah animasi, mitigasi, advokasi yang menyangkut keadilan dan perdamaian. Juga untuk tahun depan, tahun misi, peta jalan kita didorong untuk paroki-paroki, tarekat, sekolah, termasuk keuskupan melalui komisinya, untuk menggalang apa yang kita sebut sebagai panggilan. Ya, panggilan kepada hidup
klerus religius. Jadi ini dimasukkan, ini berarti ad intra ya untuk gereja sendiri. Jadi kita didorong tarekat, sekolah, paroki untuk buat aksi-aksi panggilan yang biasanya minggu keempat Paskah. Cuma itu umumnya hanya dalam misa atau ibadat beri kesaksian. Ini maksudnya tidak hanya sekedar itu. Jadi dibuat beberapa kali dengan bentuk yang lebih intensif dan jangkauannya lebih luas. Misalnya pergi ke sekolah memberi kesaksian di sekolah-sekolah dan sebagainya, sebagai gerakan untuk mendorong panggilan untuk hidup religius dan juga klerikal. Klerikal itu tertabis ya, diakon, pastor, juga uskup. Karena tahun depan juga ada tahun misi, juga ada ya katakanlah animasi atau ada sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Dan kita ada banyak ormas yang Katolik seperti Pemuda Katolik, WKRI, apalagi PMKRI, itu ormas-ormas. Nah, ormas-ormas ini juga adalah bagian dari gereja. Mereka ini juga harus. Jadi hal-hal yang saya katakan tadi termasuk bersaksi dan bersilaturahmi dengan agama lain tetangga itu, ini juga dilaksanakan oleh ormas. Dan satu kekhasan ormas lagi adalah, terutama di bawah Komisi Kerasulan Awam, supaya orang-orang Katolik, entah pejabat, entah tentara, entah polisi, entah ASN, karena mereka ini berada di bawah kerawam, melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, melalui hidup mereka itu menampilkan jati diri Katoliknya, maka kekatolikannya juga harus diperkuat. Nah, kan ini tahun depan ada tahun misi. Kekatolikan di kelompok-kelompok ini juga harus diperkuat, di ormas-ormas, para ASN, para pejabat, supaya nilai-nilai Katolik itu tidak hanya di gereja, tetapi juga dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. Ini Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, poin-poin atau kegiatan-kegiatan atau program-program yang harus kita laksanakan tahun depan, yang adalah tahun misi yang telah ditetapkan oleh keuskupan, dalam hal ini Uskup Sintang. Karena sudah ditetapkan sebagai sebuah keputusan, kita semua sebagai umat Katolik wajib kita laksanakan. Kalau tidak sanggup semuanya ini, sekurang-kurangnya beberapa. Karena ini menjadi tidak hanya kesepakatan bersama, ini juga sudah menjadi sebuah keputusan uskup, arah kebijakan uskup menyangkut arah pastoral di Keuskupan Sintang yang wajib kita laksanakan. Dan semoga apa-apa yang saya jabarkan ini tidak hanya dipahami, tapi kita miliki semangat yang sama, kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh uskup ini, yaitu peta jalan serta kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan tahun depan sebagai tahun misi Keuskupan Sintang. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak terkasih yang dapat saya jelaskan mengenai peta jalan Keuskupan Sintang tahun depan, tahun misi. Saya kira hanya itu, dan terima kasih banyak atas perhatian, dan saya akan lebih berterima kasih lagi kalau kita benar-benar seperti semangat yang menjadi dasar dari ini, yaitu gereja yang sinodal. Kita semua, tidak ada yang mengatakan saya tidak ambil bagian, tidak ada yang mengatakan saya tidak mampu, tidak ada yang mengatakan saya tidak sempat. Kita semua bersama-sama melaksanakan ini, karena Paus sendiri dan gereja sendiri mau supaya gereja itu sinodal. Artinya
Sudah ada di sini persekutuan partisipasi misi. Semua orang melibatkan diri untuk menghidupi gereja dan menyebarluaskan iman Kristiani. Mari kita tutup, saya kira, dengan perlu memohon rahmat Tuhan, dan saya mau kita berdoa bersama-sama dari doa yang dipakai untuk sinode para uskup yang mulai tahun 2021 dan barusan selesai tanggal 27 Oktober yang lalu di Roma. Mereka rapat selama 16 kali dalam berapa tahun ini? Dalam 4 tahun, dan rapat terakhir itu atau sidang terakhir itu sidang ke-16 itu dari tanggal 2 sampai 7 Oktober. Dan semuanya sudah menghasilkan dokumen yang sangat indah, yang semoga dokumen itu kita tidak lanjuti lagi dengan mungkin tahun kelima nanti. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita tutup dengan berdoa, mendoakan kembali doa sinode para uskup ini, Ad Sumus Sancte Spiritus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami ini lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah dan sesat. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa-apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.